Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai transistor efek medan atau field effect transistor. Kita singkat FET. Jadi dari segi kemasannya ada banyak macam tentunya. Di antaranya ada yang berbentuk seperti ini, ya seperti transistor biasa. Kemudian FET sendiri itu memiliki 3 kaki, yaitu gate, drain, dan source. Ada yang N channel, ada yang tipe P channel. Nah, untuk yang N channel nanti di sini ada panah yang mengarah ke dalam. Untuk yang P channel panahnya mengarah keluar. Kaki-kakinya tadi gate, drain, dan source itu kita beri simbol G, D, dan S. Jadi FET ini adalah piranti 3 terminal unipolar. Ya, berbeda dengan transistor yang kita bahas sebelumnya yaitu bipolar. Kalau ini unipolar dengan prinsip kerja arus yang mengalir pada kaki source drain, ya, pada kaki source drain atau drain source ini itu dikendalikannya oleh tegangan ya, pada kaki gate. Perbedaannya dengan transistor bipolar yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu adalah bahwa arus di sini yaitu pada kolektor emitter itu dikendalikan oleh arus di basis. Kalau ini sekarang arus dikendalikan oleh tegangan. Nah, analoginya dengan bipolar junction transistor atau transistor bipolar yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu bahwa kaki gate di FET ini bisa kita analogikan sebagai kaki basis kalau di BJT, kaki drainnya sebagai kaki kolektor, kaki source-nya sebagai kaki emitter. Ini hanya sekedar analogi saja ya, agar kita lebih cepat mudah memahaminya. Kemudian perbedaannya nih dengan transistor bipolar ya, antara FET dengan bipolar apa perbedaannya? Kalau kita tinjau dari tipe semikonduktornya, untuk yang bipolar itu ada 2 macam yaitu NPN dan PNP. Sementara untuk FET itu hanya N dan P saja gitu. Lalu untuk pengendali arus keluarannya pada transistor bipolar ya tentunya adalah arus pada basis. Sementara kalau pada FET tadi definisinya adalah dia dikendalikan oleh tegangan pada kaki gate. Untuk impedansi inputnya untuk bipolar ini relatif rendah, sementara untuk FET sangat tinggi. Nah, ini berarti sudah merupakan suatu keunggulan ya. Kemudian untuk noise-nya bipolar itu besar, untuk yang transistor FET itu kecil. Ini juga keunggulan juga. Kestabilan terhadap suhu yang untuk bipolar itu relatif kurang stabil, sementara yang FET relatif lebih stabil. Kecepatan switchingnya, nah yang bipolar itu lebih cepat, sementara yang FET lebih lambat. Jadi mungkin kalau kita tinjau dari segi kecepatan switchingnya, yang bipolar lebih unggul gitu. Nah, transistor bipolar itu pembawa arusnya itu melibatkan baik hole maupun elektron, karena di situ ada NPN atau PNP ya, gitu. Sementara kalau FET karena dia unipolar, maka maksud dari unipolar itu adalah pembawa arusnya hanya melibatkan salah satu saja, yaitu bisa hole saja untuk yang tipe P atau bisa elektron saja untuk yang tipe N gitu. Jadi B itu kan maknanya 2 ya. Berarti di sini pembawa arusnya bisa hole dan elektron dalam satu piranti ya. Sementara kalau FET itu dalam satu FET itu pembawa arusnya hanya salah satu saja. Entah itu hole atau elektron, tergantung tipenya begitu ya. Maka dinamakan unipolar atau disifati unipolar. Sekarang kita tinjau jenis-jenis FET. Kita bagi menjadi 2 bagian besar dulu, yaitu junction FET atau JFET dan MOSFET. Lalu yang MOSFET ini itu juga bisa kita bagi menjadi 2 kategori lagi, yaitu yang enhancement mode sama yang depletion mode. Lalu yang masing-masing enhancement mode dan depletion mode itu dapat kita bagi menjadi 2 kategori lagi, yaitu P channel maupun N channel. Sementara untuk yang JFET itu hanya ada untuk mode depletion mode, dan dia juga dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu P channel dan N channel. Ya, jadi ini pembagiannya. Jadi nanti di pasaran nanti kita bisa nemukan JFET yang P channel depletion mode atau JFET yang N channel depletion mode. Begitu juga misalkan MOSFET yang enhanced mode yang P channel dan seterusnya.
Oke, sekarang kita tinjau dulu yang junction FET atau JFET. Kira-kira skemanya seperti ini. Ya, ini contoh untuk yang N channel ya. Untuk yang N channel, maksudnya N channel di sini adalah perhatikan yang simbol N di sini atau wilayah yang dikasih tanda N ini. Di sini kaki gate nih. Kalau N channel berarti kaki gate-nya di sini P gitu. Kemudian N channel ini dia menghubungkan antara kaki drain dengan kaki source. Ya, ini yang N channelnya. Dia menghubungkan antara kaki drain dengan source. Nanti kalau P channel berarti yang menghubungkan kaki drain sama source di sini P. Lalu yang di kaki gate sini adalah N gitu. Nah, JFET itu adalah FET yang kaki gate-nya tidak terisolir dari channel pembawa arus. Oke. Kaki gate-nya mana? Ini dia yang P sama P ini ya. Lalu channel pembawa arusnya mana? Ini dia N ya. Ini yang warna abu-abu muda ini ya. Itu adalah channel pembawa arusnya, sementara yang abu-abu gelap ini itu adalah kaki gate. Nah, JFET itu kaki gate ini yang abu-abu gelap ini tidak terisolir dengan dengan channel pembawa arus. Nah, nanti untuk yang MOSFET itu adalah komplementernya dari JFET ini, berarti dia kaki gate-nya terisolir dari channel pembawa arus. Gitu ya, mudah kan? Nah, yang dimaksud channel pembawa arus itu apa? Ya, dia adalah bagian yang menghubungkan antara kaki drain dengan kaki source. Jadi nanti kan kaki drain sama kaki source kan akan terhubung oleh arus ya. Jadi nanti arus akan mengalir dari drain source atau source ke drain nanti. Nah, arus itu mengalirnya lewat mana? Ya melalui N channel ini. Kalau yang tipe N channel. Kalau yang P channel berarti melalui channel ini nanti, yang P-nya. Gitu. Nah, sekarang prinsip kerja JFET. Kita tinjau yang tipe N channel dulu ya. Jadi, sekarang coba kita tinjau ada dua tegangan yang diberikan satu pada kaki gate, satunya lagi pada kaki drain dan source. Untuk yang N channel maka pada kaki gate kita berikan bias mundur. Berarti di sini ada potensial negatif. Gitu. Sementara untuk kaki drain tetap bias maju ya. Dikasih potensial positif di sini. Nah, sekarang coba kita tinjau sifat-sifatnya dengan cara kita matikan salah satu tegangannya. Jadi misalkan sekarang VDD ini kita matikan dulu. Artinya kita lepas. Jadi kita hanya memberikan VGG ini. Nah, kalau VGG ada dan VDD tidak ada, maka lapisan depletion di lapisan tipe P itu akan menebal. Karena apa? Ketika di sini dikasih potensial VGG di sini minus, maka hole itu akan tertarik ke arah P ini, ke arah kaki gate, sementara yang elektronnya akan menjauh, tertolak gitu. Nah, sehingga terbentuklah lapisan depletion ini. Di sisi luar inilah si elektronnya berada begitu. Kita mudahnya bayangkan seperti itu saja gitu ya. Begitu juga di yang sisi kanan ini gitu. Maka inilah lapisan depletion yang diarsir ini, dia akan semakin menebal ya kalau kita kasih VGG bias mundur di sini. Nah, sebaliknya sekarang kalau VGG-nya nggak ada, dihilangkan, lalu kita berikan VDD, maka akan terjadi arus mengalir dari kaki drain ke kaki source, gitu ya. Dan itu sebenarnya yang terjadi adalah elektron yang mengalir dari arah sebaliknya, yaitu dari kaki source ke kaki drain, gitu. Jadi ketika tidak diberikan VGG, maka arus mengalir dengan normal, gitu ya, dari drain ke source. Nah, sekarang bagaimana kalau dua-duanya diberikan, yaitu VGG ada, VDD pun ada. Kalau VGG ada, maka akan terjadi penebalan, ya kan, dari lapisan depletion ini. Lapisan depletion ini dia akan menghambat ya lajunya si elektron gitu. Nah, elektron bisa mengalir karena apa ya? Karena ada VDD-nya. Nah, sekarang kalau VGG-nya itu ditambah
besar lagi, artinya semakin negatif kan, karena di sini kan diberikan bias mundur. Jadi kalau VGG-nya semakin negatif, maka yang terjadi adalah si lapisan depletion-nya akan semakin menebal. Itu. Lalu tadi kan VDD ini ada, maka di sini potensialnya lebih positif dibandingkan yang di kaki source. Kalau potensial di sini lebih positif, maka elektron yang di lapisan terluar dari si lapisan depletion ini akan cenderung tertarik ke arah kaki drain. Maka di sini dalam gambar ini terlihat dia lebih condong ke arah sana ya, lebih tebal ke arah kaki drain. Begitu juga dari kanan ini, lebih tebal ke arah kaki drain. Semakin nanti VGG-nya semakin buat lebih negatif lagi, maka penebalan akan semakin tebal, sehingga nanti akan muncul kondisi seperti ini ya, akan berada pada kondisi seperti ini, yaitu lapisan depletion-nya akan menyatu. Nah, seperti menyumbat begitu kan. Kalau ini menyumbat, maka elektron dari kaki source tidak bisa mengalir menuju kaki drain. Pada situasi seperti ini berarti tidak ada arus ya yang mengalir dari kaki drain ke kaki source. Nah, itu kondisinya tercapai pada apa tadi? Ya pada VGG yang nilai tertentu, atau kalau kita tinjau tegangan gate terhadap source berarti VGS, itu pada VGS tertentu, nilai negatif tertentu. Nah, VGS tertentu tadi disebut sebagai tegangan pinch off gitu ya. Kemudian sekarang kita lihat kurva karakteristiknya GFET ini. Nah, pada kurva semacam ini maka dapat kita baca tegangan pinch off-nya itu ada di VGS sama dengan minus 4 volt gitu. Jadi kalau awalnya VGS-nya 0 ya si arus tetap bisa ngalir dengan normal ketika diberikan VDD itu, VDS ya. Kemudian ini lihat ya, dari sini ngalir arus terus begitu. Nah, VDS diperbesar, dia arus juga mengalir terus. Kemudian tentang perubahan arusnya nanti kita bahas ya. Yang jelas di sini ada arus mengalir ya kalau VGS-nya itu masih 0. Kemudian VGS-nya sekarang minus 1 volt. Masih bisa mengalir arus IDS-nya, ya ID-nya sorry. Tapi lihat karena kurvanya lebih turun ke bawah sini dibandingkan yang sebelumnya, yang VGS 0, berarti arusnya akan semakin mengecil gitu. Ya. Kalau VGS-nya minus 1 volt. Sekarang VGS-nya diturunkan lagi menjadi minus 2 volt. Maka lihat kurvanya yang bawah ini. Berarti arus D-nya, drain-nya itu akan semakin rendah lagi. VGS-nya diturunkan lagi minus 3 volt. Arusnya juga akan turun lagi. Sesuai kurva ini. Nah, sampai nanti VGS-nya minus 4 volt. Arusnya semakin rendah, begitu kita turunkan lagi VGS-nya di bawah minus 4 volt, maka tidak ada lagi arus yang bisa mengalir. ID-nya akan 0. Nah, pada VGS yang di atas minus 4 volt itulah, di situ dikatakan itu adalah wilayah pinch off, gitu ya. Nah, kemudian ada tegangan VP, pinch off. Ini beda lagi dengan wilayah pinch off ya. Itu adalah tegangan yang menjadi batas minimal bagi VDS. Ini perhatikan VDS ini yang horizontal ini. Itu yang menjadi batas minimal gitu. Sehingga JFET dapat bekerja dalam wilayah aktif atau wilayah saturasi. Jadi kalau VDS masih di bawah VP, ya kalau ini titik-titik hitam ini VP ini ya. Ini. Contoh misalkan VGS-nya 0 berarti VP-nya di sini. Sini. Nah, kalau VDS-nya masih di bawah VP ini, maka kalau VDS-nya di atas VP ini, maka si GFET akan bekerja dalam wilayah saturasi. Kurvanya ini yang datar ini ya, yang horizontal ini. Nah, karena kurvanya mendatar ini, maka kita katakan bahwa VDS itu dapat diabaikan ya pada wilayah saturasi ini. Buktinya apa? Lihat nih, VDS-nya kalau di atasnya VP kita naikkan terus, arusnya ini tetap tidak ada perubahan gitu ya. Arusnya tidak ada perubahan. Tapi kalau VGS-nya terus kita rubah misalkan dari 0 menjadi minus 1 volt, maka arusnya akan turun. VGS-nya dirubah lagi, arusnya akan turun lagi. Terus begitu. Jadi perubahan dari VDS pada wilayah saturasi ini tidak mempengaruhi ID. Nah, yang mempengaruhi ID apa? VGS-nya gitu ya.
Kemudian untuk wilayah VDS yang kurang dari VP. Nah, wilayah VDS yang kurang dari VP, maka arus ID-nya akan lihat sesuai kurva-kurva ini, dia akan dipengaruhi oleh VDS. Semakin besar VDS dari 0 menuju ke VP, maka arusnya semakin naik secara linear seperti ini ya. Kita bisa anggap secara linear. Nah, maka pada wilayah ini, yaitu untuk VDS kurang dari VP, itu disebut sebagai wilayah ohmic gitu ya. Lalu karena apa? Karena kenaikan VDS dapat dikatakan berbanding lurus dengan kenaikan ID-nya gitu. Kemudian kondisi breakdown itu terjadi kalau apa? Kalau VDS-nya sudah cukup besar. Jadi tadi kalau diperbesar memang si ID-nya tidak akan ada perubahan, datar terus ya, datar terus. Tapi kalau nanti semakin perbesar lagi VDS-nya, maka nanti ada saatnya si ID akan naik melesat secara drastis gitu ya, secara tidak terkendali. Nah, pada kondisi seperti itu disebut sebagai kondisi breakdown. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam diagramnya, mana ID, mana VGS, mana IS adalah seperti ini ya. Misalkan ini adalah yang N channel tadi ya, yang N channel, GFET. Maka lihat VGS itu adalah tegangan gate terhadap source, kemudian ID itu adalah tegangan yang masuk ke drain, IS itu yang keluar dari source ini. Nah, VDS adalah tegangan drain terhadap source. Oke, kemudian rumusnya untuk wilayah aktif berlaku rumus ini, yaitu ID I pada drain itu sama dengan IDSS dikalikan 1 min VGS per VP kuadrat. Oke, VGS sudah jelas, VP sudah jelas, tinggal sekarang IDSS itu apa? Kita kembali ke sini. Nah, IDSS adalah, lihat kalau dari kurva karakteristik ini, maka IDSS adalah ini nih, titik nilai arus ID ketika VGS-nya 0. Ya, bukan VGS yang lain, tapi ketika VGS yang 0. Maka arus ini, jadi garis ini tarik saja horizontal ke kiri. Nah, di sini berapa nilainya? Itulah IDSS. Jadi, cara mencari nilai IDSS, cari kurva yang VGS sama dengan 0 dulu, lalu tarik ke kiri. Nah, disitulah nilai IDSS. Jadi di sini dikatakan itu arus ID maksimum pada kondisi aktif saturasi dengan VGS sama dengan 0. Jadi VGS-nya 0. Kalau VGS 0 kan kurva kan dimulai dari awal sini terus naik sampai akhirnya maksimum ini ya. Nah, ini maksimum ini yang disebut sebagai IDSS untuk VGS 0. Memang masih ada lagi nanti yang breakdown, tapi ini tidak kita tinjau. Jadi dimaksud maksimum itu yang ini ya. Yang pas datar seperti ini. Kemudian hambatan kaki drain ke source itu disebut sebagai RDS. Itu pada wilayah aktif saturasi didefinisikan sebagai tegangan VDS dibagi arus ID-nya. Ya, atau bisa kita sebut sebagai 1/GM, dengan GM adalah penguatan transkonduktans. Nah, itu tadi prinsip kerja yang GFET tipe N. Ya, sekarang bagaimana yang tipe P? Nah, prinsip kerjanya sama, hanya saja nanti polaritas tegangannya tinggal dibalik saja. Kalau tadi yang tipe N kita berikan bias mundur pada kaki gate, maka pada tipe P kita berikan bias maju. Di sini kasih potensial plus. Kemudian tadi diberikan VDS positif, maka sekarang yang kita berikan untuk tipe P adalah VSD yang positif, atau VDS-nya berarti negatif. Ya, jadi itu cara kita memberikan tegangan pada GFET yang tipe P. Kemudian arus yang mengalir pada kaki drain source itu bukan diakibatkan karena pergerakan elektron, tapi di sini pada tipe P ini diakibatkan karena pergerakan hole gitu ya. Jadi kalau kita lihat kembali ke sini, nah ini kalau tipe N ini maka arusnya itu karena elektron bergerak dari sini ke sana gitu. Tapi kalau kalau yang tipe P maka pergerakannya karena pergerakan hole bukan elektron. Oke, sekarang kurva karakteristik GFET yang tipe P bagaimana? Ya, sama, prinsipnya sama seperti yang tipe N tadi, tapi yang jelas akan masuk ke wilayah pinch off atau cut off region itu kalau VGS-nya bernilai positif tertentu. Contoh pada gambar ini VGS-nya plus 4 volt ya. Kalau tadi yang tipe N kan contohnya di situ minus 4 volt. Nah, kalau di sini VGS plus 4 volt.
gitu. Ya, kemudian sekarang kita beralih ke MOSFET. Nah, tadi kalau GFET itu adalah FET dengan kaki gate yang tidak terisolir dari channel pembawa arus, maka kalau FET berarti kaki gate-nya terisolir dari channel pembawa arus. Kita lihat diagram ini. Ini kaki gate-nya nih. Di sini diagramnya ditulis sebagai metal electrode gitu. Lalu channel pembawa arus nih yang warna orange ini ya. Warna orange kecoklatan ini ya. Ini channel pembawa arusnya. Nah, kalau tadi GFET antara kaki gate ini dengan channel pembawa arus tidak ada pembatasnya, tidak ada insulatornya. Kalau di MOSFET sekarang ini ada insulator di sini ya, metal oxide insulator ini. Bahannya bisa ini ACO2 ini. Nah, kemudian nama lain dari MOSFET itu adalah IGFET atau Insulated Gate FET. Jadi FET dengan kaki gate yang terisolir gitu. Nah, maka karena kaki gate-nya itu terisolir, tidak ada arus yang mengalir di kaki G gitu. Nah, kemudian ada istilah ini NMOS itu untuk MOSFET N channel, yaitu menggunakan tipe P substrat ya, dan juga PMOS itu MOSFET P channel. Berarti dia menggunakan tipe N substrat. Nah, berbeda dengan GFET, kalau kaki G pada MOSFET itu bisa kita berikan baik potensial negatif maupun potensial positif. Oke. Kemudian sekarang tadi kan MOSFET ada banyak mode, ada banyak kategori ya. Pertama, kategori yang besar dulu, pembagian kategori besarnya yaitu ada enhanced mode dan depletion mode gitu. Nah, yang enhanced mode nanti ada yang N channel, ada yang P channel. Yang depletion mode juga begitu, ada yang N channel, ada yang P channel. Nah, sekarang kita lihat perbedaan simbolnya ya. Pertama, bedakan dulu antara MOSFET dengan GFET. Kalau GFET tadi panahnya itu berada di kaki G ya, berada di kaki G. Untuk yang N channel tadi arah panahnya masuk tapi di kaki G, sementara P channelnya berarti arah panahnya keluar. Nah, sementara sekarang kalau MOSFET panahnya bukan di kaki G tapi di belakangnya G gitu ya, di belakangnya G, di tengah-tengah sini. Itu untuk yang MOSFET. Kemudian N channel itu bisa dilihat nih, dua N channel ini arahnya panahnya masuk ya. Sementara yang P channel arah panahnya keluar. Di kaidahnya sama ya, seperti yang GFET arah panahnya kalau N channel itu masuk, kalau P channel itu keluar. Nah, sekarang untuk membedakan MOSFET yang enhancement mode sama yang depletion mode itu apa? Maka yang enhanced mode itu di sini garis vertikal ini putus-putus, sementara yang depletion mode itu nyambung. Ya, enhanced mode ini putus-putus, depletion mode ini nyambung. Begitu ya. Ini cara membedakan simbol-simbolnya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi berdasarkan potensial yang diberikan di kaki G, itu nanti terdapat dua tipe MOSFET dengan mode kerja berbeda, yaitu mode depletion dan mode enhancement. Nah, cara memahaminya sebenarnya cukup mudah, yaitu yang depletion mode, yang DMOSFET, itu adalah MOSFET yang dapat dianggap sebagai saklar normally closed, ya, tanpa adanya tegangan bias pada kaki gate. Normally closed itu berarti saklar tersebut dalam kondisi alamiahnya, dalam kondisi normalnya itu tersambung gitu. Sementara nanti kalau saklar tersebut dikendalikan oleh relay misalkan gitu ya, maka dia akan terbuka atau terputus. Itu kalau normally closed. Kalau yang normally open itu kebalikannya, berarti dalam kondisi normal, artinya tanpa ada arus tegangan apapun, dia terbuka, tidak tersambung. Nanti kalau diberikan pengaruh, misalkan ada tegangan pada relaynya dan seterusnya, maka saklar tersebut akan tersambung gitu. Nah, DMOSFET itu dapat dianggap berperan sebagai saklar normally closed. Sementara yang MOSFET dapat dianggap sebagai saklar normally open. Artinya apa? Pada DMOSFET kalau kita belum kasih tegangan
bias pada kaki gate, ya, maka ini sudah langsung nyambung gitu loh. Antara drain sama source ini sudah langsung nyambung. Sementara sebaliknya kalau MOSFET, kalau ini belum dikasihkan tegangan, maka ini akan terputus. Itulah kenapa di sini dikasih simbol garis putus-putus. Sementara yang di MOSFET itu dia garisnya nyambung. Ya, kita dapat pahami penggambaran simbol-simbol ini seperti itu gitu. Nah, untuk di MOSFET setup sederhananya seperti ini, ya. Yang N channel maka dikasih bias mundur seperti ini. Lalu yang P channel itu dikasih bias, ini harusnya bias maju ya. Oh sorry, ini P channel juga ya, depletion mode dikasih bias mundur. Oke, kemudian sekarang kurva karakteristik untuk MOSFET. Nah, untuk menebalkan lapisan depletion hingga dapat memutus aliran arus sehingga si transistornya, si MOSFET-nya itu akan off gitu, maka untuk yang N channel kita harus memberikan VGS yang negatif dengan nilai tertentu tentunya ya. Kemudian kalau yang P channel ya kita kasihnya VGS yang positif. Jadi kalau untuk yang N channel, kalau kita kasih VGS positif itu berarti arusnya akan bertambah ya, arus ID-nya ya. Sebaliknya kalau VGS-nya dikasih negatif, arusnya akan berkurang, bahkan nanti bisa sampai berhenti, sampai off transistornya atau si MOSFET-nya. Kalau yang P channel, kebalikannya. Kalau kita kasih VGS yang negatif, justru dia akan bertambah arusnya. Sementara kalau VGS-nya diarahkan ke positif, maka arusnya akan berkurang, bahkan bisa sampai nanti berhenti arusnya atau transistornya off. Ya, ini dia untuk yang N channel kurva karakteristiknya seperti ini. Kalau dikasih negatif, maka arusnya akan semakin turun karena kurvanya semakin ke bawah. Ya, VGS semakin negatif, arus semakin ke bawah ini. Berarti nanti sampai akhirnya arusnya 0 gitu atau terputus ya, begitu. Nah, sebaliknya kalau VGS-nya dinaikkan, maka arusnya akan semakin besar gitu. Untuk yang MOSFET seperti ini. Jadi dalam kondisi normalnya dia akan terbuka, maka ya normally open tadi kan, maka agar dia tersambung ya harus kita kasih kita kasih bias begitu. Begitu juga untuk yang P channel ya. Nah, seperti ini tadi ya. Ini dalam kondisi normal, kalau belum kita kasih bias, nih saklarnya kita buka, maka ini sudah nyambung. Justru nanti begitu kita kasih bias di sini, maka ini akan terputus. Ini harusnya kebalik ini ya. Harusnya ini kebalik ini potensialnya. Harusnya di sini positif, sini negatif gitu. Ini nanti akan kalau disambungkan, maka ini akan terputus. Oke, kemudian kita lebih jauh lagi lihat tentang struktur MOSFET. Jadi dalam pembuatan atau fabrikasi MOSFET itu doping impuritas yang diberikan pada channelnya itu dalam konsentrasi yang rendah. Jadi di sini kan ada nanti doping impuritasnya. Nah, itu konsentrasinya rendah. Untuk yang N channel di sini digunakan substrate tipe P itu dalam kondisi yang rendah, konsentrasi yang rendah. Sementara untuk yang P channel, substrate-nya adalah tipe N dan itu dalam konsentrasi yang rendah. Karena konsentrasinya rendah inilah, maka ketika belum dikasih tegangan pada gate, maka kaki drain ke source ini seperti tidak tersambung atau non konduktif gitu ya. Tidak ada hubungan antara kaki drain dengan source. Itu MOSFET ya. Nah, kemudian ketika kita berikan tegangan pada kaki gate-nya, dan misalkan ini contoh yang
N channel ya, ini yang N channel. Kaki gate-nya kita, jadi awalnya begini. Awalnya di sini kaki gate belum dikasih tegangan, maka tidak ada channel di sini ya. Yang menghubungkan dari kaki drain ke source ini nggak ada channel gitu. Kemudian ketika lalu kaki gate yang kita kasih tegangan, ya ketika kaki gate kita kasih tegangan, karena ini terisolir kaki gate-nya dengan membawa arus, maka tidak ada arus yang mengalir, jadi IG-nya 0. Tapi kemudian si elektron, karena di sini dikasih potensial positif, maka si elektron akan tertarik ke sini nih, akan tertarik ke arah kaki gate ini, sehingga nanti akan terbentuk semacam jembatan yang menghubungkan antara kaki drain dengan kaki source gitu. Nah, karena ada jembatan inilah, maka ini yang disebut sebagai channelnya nih, channel membawa arusnya. Di sini berarti akan mengalir elektron dari kaki source ini ke kaki drain. Itu tinggal dikasih beda potensial antara drain sama source. Drain dikasih positif, source kasih negatif, maka elektron di sini akan tertarik ke arah potensial positif ini. Artinya akan mengalir arus begitu. Yaitu prinsip kerjanya MOSFET. Sebaliknya juga sama untuk yang ini yang N channel, sebaliknya sama juga untuk yang P channel. Kalau yang P channel nanti di sini P, sini P, maka nanti di sini diberikan tegangan atau potensial negatif, maka si hole-nya itu akan tertarik ke arah kaki gate walaupun terhalang oleh insulator ini. Nah, karena ngumpul di sini, maka akan terbentuk channel ya yang menghubungkan antara drain dengan source. Nah, di dalam channel ini isinya adalah hole. Lalu hole-nya nanti akan ketika kita kasih beda potensial, maka akan mengalirlah hole itu sehingga terbentuk arus. Ya, begitu prinsip kerjanya. Kemudian kurva karakteristiknya MOSFET. Jadi jika VGS-nya itu 0, maka tidak ada channel yang terbentuk sehingga MOSFET dalam kondisi cut off. Ya. Tadi kan begitu ya, kalau belum dikasih tegangan pada gate-nya, maka MOSFET itu seperti halnya saklar normally open gitu ya. MOSFET seperti saklar normal open kalau tidak ada tegangan pada kaki gate-nya. Kemudian untuk yang tipe N channel, kalau kita kasih tegangan positif pada kaki G akan mengakibatkan elektron tertarik ke arah lapisan metal oxide tadi ya, sehingga terjadi penebalan channel. Terbentuk saluran dari D ke S. Karena ada saluran ini akan mengizinkan adanya pengaliran arus. Kalau yang P channel, kita kasih tegangan negatif pada kaki gate sehingga akan menarik hole ke arah lapisan metal oxide sehingga terjadi penebalan channel atau terbentuk channel di situ ya antara kaki D dengan S sehingga akan mengizinkan pengaliran arus lebih besar lagi. Ya, begitu prinsipnya. Kemudian dari kurva karakteristiknya seperti ini ya untuk yang N channel MOSFET ya. Awalnya ketika VGS-nya 0 dia cut off si MOSFET-nya, kemudian ketika karena dia N channel kita kasih tegangan positif nih, tegangan positif pada kaki GS, maka arusnya akan semakin besar. Karena apa? Karena terjadi penebalan channel antara kaki D dengan S yang menghubungkan kaki D dengan S sehingga arus akan semakin lebih besar lagi yang mengalir di antara kaki D dengan S. Begitu. Nah, ini rangkumannya perbandingan kerja antara MOSFET ya. MOSFET yang D MOSFET, perhatikan D MOSFET tadi normally close ya, NC, normally close. Itu ketika VGS-nya 0. Kita lihat ya. Pada D MOSFET, ini D MOSFET yang N channel maupun yang P channel, untuk VGS-nya 0, maka dia normally close, on berarti tersambung. Sementara untuk yang E MOSFET itu normally open ya. E MOSFET ini N channel, E MOSFET P channel. Normally open untuk VGS 0, berarti off ya statusnya si MOSFET-nya,
begitu juga yang P channelnya off. Nah, kalau yang MOSFET agar dia jadi on, maka untuk yang N channel kita kasih VGS plus ya. Tapi yang P channel itu kita kasih VGS-nya minus ya, minus VE. Kemudian untuk yang N channel tadinya on pengen kita off kan, maka untuk yang N channel VGS-nya kita kasih negatif, untuk yang P channel VGS-nya kita kasih positif. Ya, jadi tabel ini menggambarkan prinsip kerja, memudahkan kita untuk memahami mode kerja dari MOSFET. Baik, jadi sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah pada materi berikutnya kita akan lanjut ke materi operasional amplifier. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.